Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul tentunya pada hari ini Jumat 30 Juli 2021 dalam acara Tadarus Al-Qur'an di masa pandemi Covid-19. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang sangat kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam LCMA, yang tentunya secara rutin beliau selalu memberikan bimbingan, pengarahan, pencerahan, pendalaman bagaimana kita lebih mampu meningkatkan kualitas khususnya di dalam membaca Al-Quran atau ayat suci Al-Quran, sehingga selain kita fasih secara bertahap, kita pun mencoba memahami tentang makna terhadap apa yang kita baca. Selain kebenaran dalam kita membaca, mudah-mudahan ini menjadi amalan ibadah yang hanya milik Allah untuk bisa mengabulkan, menerima terhadap apa yang kita upayakan, serta para pejabat dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang sangat saya hormati. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya. Tentunya segala nikmat yang kita rasakan saat ini atas kebesaran dan keberkahan Allah SWT, sehingga kita wajib mensyukurinya. Di antaranya yang pertama, tentunya kita ingin mengucapkan puji syukur bahwa pimpinan kita, Pak Wali Kota, saat ini alhamdulillah sudah kembali diberikan kesembuhan, dan beliau saat ini sudah kembali ke rumah dinas di Pendopo, dan saya pun secara pribadi sudah bertemu, menjenguk beliau. Alhamdulillah kondisi beliau sangat baik dan secepatnya beliau pulih 100% dan bisa kembali memimpin kota dan masyarakat yang sama-sama kita cintai. Dan kita pun selaku ASN kembali mendapatkan arahan, bimbingan dengan kebijakan-kebijakan yang beliau miliki. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini dirangkaikan dengan kegiatan rutin kita laksanakan selama di masa pandemi sesuai dengan arahan kebijakan pimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan seperti yang insya Allah akan kita laksanakan hari ini, yaitu bertadarus membaca Al-Quran selain untuk meningkatkan keibadahan ibadah kita, dan juga tentunya kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehubungan pandemi Covid saat ini masih ada di dunia ini, termasuk juga di kota kita tercinta. Perlu saya sampaikan dalam kapasitas saya selaku Ketua Harian Penanganan Masalah Pandemi Covid-19 di Kota Bandung, bahwa kondisi saat ini di masa diberlakukan mulai dari PPKM darurat sampai dengan saat ini berubah menjadi PPKM level 4, bahwa secara kuantitas jumlah kasus Covid di Kota Bandung ini terus meningkat. Tetapi ini adalah sebuah konsekuensi. Di saat kita terus melakukan proses surveillance, kita melakukan proses tracing, kita melakukan proses testing, sehingga kita insya Allah lebih diberikan kemampuan untuk bisa melihat peta yang sesungguhnya bagaimana situasi kondisi pandemi COVID-19 di Kota Bandung, baik warga masyarakat yang terakumulasi terkena pandemi, yang kondisinya masih aktif, dan juga warga masyarakat yang sudah sembuh, termasuk saudara kita yang takdirnya sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak saudara kita yang sudah meninggal dunia akibat Covid.
Nah, berdasarkan data yang ada, kalau kita melihat di Republik ini, memang angkanya sangat fantastis. Di Indonesia saat ini sudah di atas 3.287.000 warga masyarakat yang terkena COVID, dengan yang aktif itu ada 558.362. Kemudian di Provinsi Jawa Barat, kita pun melihat angkanya masih sangat tinggi. Kumulatifnya ada 567.911. Kemudian juga yang aktifnya masih di angka 127.345. Begitupun di Kota Bandung, kondisinya masih sangat memprihatinkan. Secara kumulatif angka di kita sekarang sudah di angka 8.938 dengan jumlah mohon maaf itu yang aktif 8.000, yang kumulatifnya di kita sudah 36.497, yang sembuh ada 26.323, dan yang meninggal ada 1.236. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini tentunya kita masih perlu kerja keras, baik secara syariat dan juga kita terus berdoa, berupaya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya musibah ini segera Allah cabut, karena kita meyakini apapun juga hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, apapun hari ini Allah hilangkan semuanya menjadi tidak ada, dan kita bisa kembali kepada situasi yang normal. Kita sekarang sedang terus berupaya. Alhamdulillah bor kita saat ini semakin menurun, sudah di angka 64%. Di saat kemarin beberapa waktu yang lalu kita berada di angka 92%, ada di angka 86%, ada di angka 78%, dan seterusnya. Dan sekarang kita sudah berada di angka 64%, yang mudah-mudahan semakin mendekati dan terus di bawah dengan standar WHO yang menstandarkan maksimum di angka 60%. Kalau itu sudah atau apabila hal itu sudah terjadi, artinya kita memiliki peluang di saat label kewaspadaan kita dari resiko tinggi menjadi resiko sedang, atau dari zona merah kita bergeser kepada zona oranye. Dan apabila itu Allah kabulkan sesegera mungkin, mudah-mudahan berbagai aktivitas kehidupan lain, bukan hanya dimensi kesehatan, tapi juga ada dimensi ekonomi, ada dimensi sosial, dan aspek kehidupan lain, kita secara bertahap kembali mendambakan, mengharapkan kepada kehidupan yang jauh lebih baik, atau mendekati yang normal seperti yang pernah kita alami di beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua, kebersamaan kita antara pemerintah dan juga terutama kesadaran tinggi, disiplin dan tanggung jawab warga masyarakat juga beriringan dengan kita, mudah-mudahan kondisi ini akan semakin membaik. Dan hari ini tentunya dengan kita membaca Al-Quran, lebih khususkan kita berikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang Allah takdirkan hari ini mudah-mudahan secepatnya musibah ini bisa segera Allah cabut, dan kita terus mengimani, karena bagaimanapun juga yang kita pahami di ajaran kita, rukun iman yang keenam menyebutkan bahwa takdir Allah kewajiban kita selaku insan untuk mengimani. Untuk itu kami mengucapkan selamat beribadah, selamat membaca Al-Quran, dan kami mengucapkan terima kasih kepada pembimbing Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam untuk terus melakukan pembinaan kepada kami, termasuk hari ini bagaimana kita mampu membaca Al-Quran lebih baik dengan tujuan lebih jauh kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadi bagian ibadah dan Allah mengabulkan terhadap apa yang menjadi upaya ikhtiar kita. Lebih khusus bahwa musibah Covid ini segera Allah cabut. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung yang telah menyampaikan arahan pada kesempatan pagi hari ini. Baik hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan Tadarus Al-Quran yang kemudian ditutup dengan pembacaan doa, dan sepenuhnya kegiatan akan dibimbing oleh Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak LC.MA. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita untuk menikmati hidup bersama pembimbing utama selama di dunia sampai mengantarkan kita ke alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran pada hari kiamat akan mengunjungi sahabat-sahabatnya untuk memberikan syafaat. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan sahabat Al-Quran yang akan meraih syafaatnya pada hari perhitungan, pada waktu kita berada di alam kubur. InsyaAllah kita lanjutkan tilawah Al-Quran disertai dengan sedikit tadabbur. Dan sebelumnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan agar Allah berikan juga nikmat hidup bersama Al-Quran untuk orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, terutama ketika mereka berada dalam keadaan diisolasi. Semoga Allah berikan kepada mereka nikmat komunikasi dengan Allah. Bila sulit untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan masyarakat, berkomunikasi dengan Allah tiada halangan, tiada batasannya, dan tidak ada rintangan, kapanpun dapat dilakukan. Semoga Allah berikan kepada mereka nikmat mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 24. Pada pertemuan yang lalu baru sampai ayat 23. Diikuti bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. Ya, kita ulang kembali catatan. Pembacaan huruf nun mati menghadapi ta atau nun bertasydid diupayakan keseimbangan. Lan tafkunna, nah itu harus sama. Kita sekali lagi diulang. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Ya, untuk berlatih diingatkan kembali. Fattaqun sama dengan waquduhan, itu harus seimbang. Kita ulang lagi. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Ya, ada yang sudah pas, ada yang belum, bertahap insyaallah. U'iddat lil kafirin. أعدت للكافرين. Ya, dari ayat 21 sampai ayat 24
beberapa peringatan dari Allah, perintah dari Allah, larangan dari Allah ditujukan kepada seluruh umat manusia. Setelahnya kita melewati 20 ayat yang diawali dengan pembahasan muttaqin, lanjutkan dengan kafaru, lanjutkan dengan orang-orang munafik. Lalu panggilan ditujukan kepada semua umat manusia, ya ayyuhan nas. Nah, sampai kepada ayat 24. Di sini ada perintah, ada peringatan, ada bimbingan, dan juga ada ancaman. Sekaligus ini sangat luar biasa 4 ayat ini. Pertama kan perintah untuk mengarahkan ketundukan diri hanya kepada pencipta alam. Semua manusia di dunia pasti yang akalnya sehat mengakui bahwa pencipta alam adalah zat yang maha satu. Makanya kalimatnya Rabbakum allazi khalaqakum. Terus pada ayat berikutnya Allah ingatkan manusia tentang karunia yang tercurah berupa air, berupa rizki. Lalu ditegaskan untuk supaya bermakna kehidupan, maka peganglah teguh dengan ajaran Allah. Ini dalam ayat ke-23. Dan pada ayat ke-24 diingatkan, wahai manusia, kalian kan tidak mampu membuat undang-undang yang dapat digunakan untuk seluruh umat manusia. Aturan yang dapat disesuaikan, yang sesuai dengan seluruh umat, seluruh keperluan manusia, nggak mungkin mampu. Makanya ikutilah. Bila tidak mampu, tidak mau mengikuti, berarti kalian adalah sudah menantang siksa Allah. Ini sampai ayat ke-24. Dan insya Allah kita termasuk yang mengikutinya. Maka kalau kita sudah mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat kabar gembira yang disampaikan pada ayat 25. Ya, insyaallah kita kaji, kita resapi ayat ke-25. Diikuti lagi bersama. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ. Sampai di situ dulu, silahkan. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Nah, di sini ada latihan untuk menjaga keseimbangan saat membaca gunnah, dengung. Pertama, anna lahum jannatin tajri min. Ada 4 nih ya. Jaga keseimbangan. Jangan sampai pendek sebagian atau yang lain kepanjangan. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu. Silakan. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nah, ketahuannya permulaannya sama-sama, kok akhirnya enggak sama. Karena memang ada yang kelewat, ya. Ada yang sudah seimbang, setiap dengung tertahan suaranya. Ada yang sebahagian tertahan, sebagian enggak. Nah, insya Allah berlatih terus dengan bareng-bareng seperti ini membaca akan terasa. Ya, mari kita perhatikan, kita latih terus. Jannatin min. Nah, itu harus sama ya. Kita perhatikan ini dalam pertama jannatin min, ya. Ada 4 tempat. Mari kita latih kembali dengan membaca seoptimal mungkin, diseimbangkan satu dengung dengan dengung berikutnya.
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Silakan. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kita ulang bareng-bareng. Anna Anna lahum lahum jannatin tajri min تحتها tahtiha. الأنهار. Ya, sebelum disambung kita tadabburi dulu sekilas. Allah menyuruh semua hamba untuk ngasih kabar gembira kepada orang-orang yang memelihara nikmat iman, dan tentu terpeliharanya nikmat iman kita berusaha dan Allah yang memberikan keterpeliharaan iman ini. Kasih kabar gembira orang yang telah meraih nikmat iman. Yang memberi nikmat iman adalah Allah. Dan kalau memang sudah betul-betul dinikmati iman, pasti orang yang beriman akan semangat beramal. Tidak sekedar kerja, tetapi amalnya semua saleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu ASN tentunya karena sudah berlandaskan nikmat iman, sehingga semua amalnya akan menjadi ibadah. Walaupun tampilannya enggak jauh berbeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, tapi sangat jauh berbeda di hadapan Allah. Kalau orang yang beriman mulai membuka laptop atau komputer atau mencatat, semuanya niat karena Allah, itu menjadi amal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh tidak terbatas kepada sholat, saum, zakat, haji. Akan tapi semua aktivitas sehari-hari bagi orang yang beriman akan menjadi amal soleh. Karena itu kalimat as-shalihat, mari kita perhatikan tulisan as-shalihat. Soknya dibaca panjang, haknya dibaca panjang, tapi tidak ada alifnya. Tapi kan eta ya Jabar Nangtungnya. Jabar Nangtung sate di Bandung, lamun di Surabaya mau Jabar Nangtungnya. Ya Jatim ya. As-shalihat, kenapa kok tidak pakai alif? Untuk menekankan betapa pentingnya menjaga komunikasi satu amal dengan amal yang lainnya. Bahwa orang yang beramal soleh akan terus ingin amal soleh terus. Ketika sekali saja putus, berhenti untuk memulai, perlu perjuangan. Karena itu kita harus berjuang untuk menjadikan semua aktivitas kita menjadi amal soleh yang mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Emang untuk apa kita beramal soleh? Ada iman, ada amal soleh. Banyak orang yang memandang, oh di sana itu banyak orang yang tidak beragama Islam, tapi hidupnya lebih Islami daripada umat Islam. Nanti dulu, nggak bisa berkata begitu. Kan amal soleh itu harus berlandaskan iman. Kalau tanpa iman, nggak bisa dikatakan Islami. Jadi yang Islami adalah berlandaskan keimanan. Inilah prinsip buat kita. Nah kita lanjutkan. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannat. Kita perhatikan amanu, kalimat amanu laki-laki dan perempuan ya. As-shalihat, amal soleh laki-laki dan perempuan. Annalahum jannatin, bahwa bagi mereka adalah jannat. Kalimat jannat itu bentuk banyak. Kalau satu jannah. Kalau jannat banyak. Surga itu sangat banyak. Dan satu surga luasnya lebih luas daripada bumi dan langit. Oh bagaimana kalau banyak surganya? Mungkin di antara ibu-ibu dan bapak-bapak mempertanyakan, saya nanti mudah-mudahan Allah berikan kepada saya nikmat surga, bisa bertemu gak ya dengan istri atau dengan suami atau dengan keluarga? Kalau satu orang berada di surga Firdaus, pasangan hidupnya berada di surga Aden, bisa bertemu enggak? Satu surga saja lebih luas daripada bumi dan langit. Bagaimana kalau banyak di satu surga tapi yang satu paling timur, yang satu paling barat? Kan timur barat itu di dunia ya. Di akhirat mah enggak perlu lagi timur dan barat. Karena timur dan barat diperlukan untuk sekarang melaksanakan sholat ke arah mana itu perlu. Perjalanan jangan sampai tersesat perlu. Untuk di akhirat enggak lagi berlaku seperti itu. Lalu upamanya jarak di dunia sekarang perlu menggunakan kendaraan.
Di akhirat enggak lagi begitu. Karena itu kalimat jannat menunjukkan banyak surga, 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 surga. Tapi tulisannya tidak pakai alif juga. Ini adalah mukjizat Al-Quran termasuk tulisan. Dan ini jarang diangkat ya. Dalam kajian-kajian tafsir Al-Quran, jarang diangkat masalah makna di balik penulisan huruf. Kalau sekiranya dalam bahasa sehari-hari orang Arab, tulisan jannat pasti jim, nun, alif, ta. Sedangkan dalam Al-Quran tidak pakai alif. Ini bukan kebetulan. Terpelihara sudah 14 abad. Kalau sekiranya bukan karena Allah yang memelihara, sudah berubah. Dan kalau tulisan umum, tulisan dikte atau tulisan komputer, pasti nunnya pakai alif. Tapi dalam Al-Quran tidak. Dan ini yang sangat penting juga untuk kita gali. Apa makna di balik penulisan huruf Al-Quran? Ternyata mengandung huruf yang dibaca tanpa tulisan. Dan juga mengandung huruf yang ditulis tanpa bacaan. Banyak sekali. Nah kemudian kalimat jannat tidak pakai alif. Menggambarkan bahwa walaupun satu surga begitu luas. Bagaimana kalau umpamanya Bapak Wali Kota, mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau surga Aden, Masya Allah. Istrinya, Ibu Wali Kota di surga Firdaus. Ketemu enggak ya? Jangan dianggap tidak bertemu. Sekarang saja saya bisa bertemu dengan bapak-bapak ASN melalui alat komunikasi yang dibuat manusia. Bagaimana nanti Allah mempermudah untuk dapat bertemu walaupun surganya begitu jauh-jauhnya. Bukan jauh kayak di dunia, tetapi luas. Luasnya akhirat tidak membuat kita merasa keberatan untuk bisa bertemu, sulit untuk bisa bertemu. Enggak begitu. Beda kalau di akhirat. Alam akhirat diimani, bukan dipahami. Alam dunia silahkan pahami. Tapi hubungannya dengan Allah kita imani. Ya sekarang di beberapa belahan bumi yang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu dari Allah ujian. Ada yang banjir, ada yang kena angin topan, ada yang kena angin apalagi badai pasir. La haula wala quwata illa billah. Kita iman itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringatan untuk seluruh umat manusia. Baik saya lanjutkan. Tajri min tahtihal anharu. Umumnya terjemah mengatakan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang namanya mengalir pasti air ya, bukan sungai ya. Tapi kalimat tajri itu kata kerja yang pelakunya adalah al-anhar, sungai-sungai. Jadi yang tajri, yang jalan cepat, yang lari itu sungai. Kenapa Allah tidak berfirman tajril miyahu, mengalir air, fil anhari, di sungai-sungai, min tahtiha, di bawah surga. Enggak begitu firman Allah. Tapi tajri min tahtihal anharu. Berjalan begitu cepat di bawah surga-surga tersebut, al-anhar, sungai-sungai. Kok sungai yang berjalan bukan air? Itulah bahasa yang aslinya. Namun untuk supaya tidak jauh pemahaman masyarakat, maka terjemah mengatakan mengalirlah di bawahnya sungai-sungai. Nah, bagaimana kalau kita ambil makna yang aslinya? Tajri, berjalan cepat, berlarian. Min tahtiha, di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Berarti sungai berlarian. Iya. Masa sih sungai berlarian? Ya begitulah bahasa Quran. Maksudnya apa? Kembali lagi kepada tadi, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kepala Dinas, dan Bapak-Bapak semuanya pejabat, ya aparatur negara ini diberi oleh Allah nikmat. Bapaknya umpamanya di satu surga, istrinya di surga yang berbeda. Kemudian si bapak di bawah surganya ada sungai apa? Sungai susu. Kemudian buat ibu sungai madu. Wah, kata si ibu, tiba lagi hayang madu, hayang susu. Tidak mau madu. Akhirnya kan si ibu, saya mau sungai susu. Tidak perlu jalan, naik pesawat, naik kendaraan. Tapi sungai yang langsung datang dengan begitu cepat. Allahu Akbar. Kemudian bagi bapak, mau sungai madu, langsung waktu itu juga di bawahnya adalah sungai madu. Tajri, jalan, lari cepat. Emang sungainya terdiri apa saja? Soalnya semua kenikmatan-kenikmatan yang dikejar-kejar manusia di dunia, di akhirat ada.
Bahkan jauh lebih indah, lebih nikmat, lebih lezat dibanding yang kita bayangkan saat ini. Dalam surat Muhammad kita temukan mathlul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin. Diwakili dengan 4 jenis sungai. Pertama, banyak sungai di bawah surga yang isinya air bersih, jernih, tanpa pernah mengalami perubahan rasa, perubahan warna. Banyak lagi sungai yang isinya adalah susu, itu juga tidak pernah mengalami perubahan rasa dan warna, tidak ada basi. Kemudian apalagi sungai madu, anharum min asalin musaffa, anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai khamr lagi. Ya, khamr miras itu bahasa sekarang, khamr miras, tapi bahasa surga nggak dapat dikatakan miras. Minuman keras nggak minuman keras, tapi minuman lezat, lezatun lisyaribin, lancar ke tenggorokannya, tidak akan ada yang terganggu kesehatannya. Karena khamr untuk ahli surga beda dengan khamr yang dibuat manusia. Ya, kenapa disebut khamr? Nyabisi welah ini masyarakat Bandung penasaran. Tidak pernah biasa minum khamr, kenapa sih orang sampai berlomba untuk membeli khamr sampai harga mahal? Ya, kalau penasaran, nanti di akhirat ada yang sehat khamrnya. Nah, kalimat tajri min tahtil anhar sangat luas maknanya. Al-anhar, nah, ini juga tanpa alif. Subhanallah. Ada tadi as-salihat, jannat, al-anhar, tidak pakai alif. Ini semuanya mengandung makna ini. Dan ini sudah saya bahas dalam buku judul apa, jilid pertama. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah punya bukunya. Silakan dibuka lagi nanti. Al-anhar haknya tidak pakai alif. Kalau dalam bahasa sehari-hari orang Arab pakai alif tulisannya. Ini juga menunjukkan bahwa satu sungai dengan sungai yang lainnya tidak berjauhan, tidak sulit. Makanya satu kesatuan. Soalnya tidak dapat kita bayangkan. Apalagi dilogikakan, nggak nyampe otak kita. Baik, kita lanjutkan bacaannya. Kita baca lagi bersama-sama. Saya bacakan dan diikuti. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Pendek-pendek aja, silahkan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Ya. Ya, kullama ruziqu minha min, ingat ada gunnah di situ, samaratir rizqan, itu juga ada gunnah lagi di situ ya. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu, silahkan. Kullama ruziqu minha min thamaratin qalu hadza alladhi ruziqna min qabl. qalu hadza alladhi Nah, untuk rizqan qalu itu gampang, qa-nya ikhfa dan tebal karena memang sudah qa menghadapi qa tebal. Tapi min qablu kalau enggak dilatih enggak tebal, makanya jisim juga harus ditebalkan. Jadi rizqan qalu min sama dengan kha walaupun mi-nya tipis. Mi tapi waktu nun mati ditebalkan. Allazi ruziqna nah, tebal menghadapi qaf. Kalau menghadapi kaf tipis. Minkum min qabl. Ini ikhfa tipis, ikhfa tebal. Banyak yang kurang perhatian masalah ini. Insya Allah ya para pemegang amanat dari Allah di Kota Bandung mudah-mudahan mendapatkan nikmat membaca Al-Quran dengan tepat dan benar.
Dan semoga Allah pertemukan kita dengan adanya kita berinteraksi dengan Al-Quran saat ini. Allah pertemukan nanti di akhirat dalam surga dengan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan Bapak Sekda, dan semua kepala dinas. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita semuanya dalam surganya. Karena Al-Quran akan menemui kita semuanya kalau kita berjuang untuk menjadi sahabat Al-Quran. Ya. Baik, saya perhatikan kembali. Mohon diperhatikan kalimat min qablu. Nah, umpamanya kita latih dalam bacaan min qablu ini. Surat Ar-Rahman umpamanya. Khalaqal tipis. Khalaqal insana min tebal. Ya, menghadapi sin tipis, menghadapi shad tebal. Menghadapi kaf tipis, menghadapi qaf tebal. Milka, milqa. Ya. Baik, saya ulangi dan diikuti. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Silahkan. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Ya. Wa utubihi mutasyabiha. وأتوا به متشابها. Mutasyabiha, syaknya juga tidak pakai alif ya. Kenapa tidak pakai alif? Mutasyabih artinya apa? Kita perhatikan kalimat kata per kata. Kullama, ketika, setiap kali ya. Setiap kali ruziqu, ahli surga diberi rizki. Minha, dari rizki yang sudah Allah sediakan di jannat. Dan termasuk juga jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian ada makanan di surga. Min samaratin, dari berupa buah-buahan. Rizqan, itulah rizki yang resmi dari Allah. Lalu mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini yang pernah kita terima dulu waktu di dunia. Itu gambaran mereka. Ada kesenangan mungkin waktu di Bandung, senang durian, senang mangga, senang pepaya. Nanti juga tampilannya ada. Seperti itu. Tapi mutasyabihan, itu cuma serupa, tapi tidak sama. Rasanya beda, wanginya beda, segala-galanya beda. Tapi mirip. Dan satu buah dengan buah yang lain enggak berjauhan. Kemiripannya sangat dekat. Mutasyabih itu sangat dekat tanpa alif shinnya. Biar lebih dekat lagi. Tidak membuat kita asing melihat buah nanti di akhirat. Walaupun pas dicicipi, semuanya sangat jauh berbeda. Kita lanjutkan. Walahum fiha azwajum mutahharah. Silahkan. ولهم فيها أزواج مطهرة. Ya, membaca huruf H tidak terlalu berat ya. Huruf tenggorokan itu dibagi 3. Ada yang paling bawah, H dan A. Yang tengah, Ain dan H. Yang atas, Ghin dan Kha. Dibagi 3. Tapi tetap tenggorokan, nggak sampai dada. Saya masih ingat dulu waktu kecil memang. Belajar kepada nenek, hak dada. Orang Sunda mah hak dada. Padahal bukan hak dada, hak tenggorokan ya. Nggak nyampe ke dada. Jadi tidak sampai membaca walahum. Enggak ya, ringankan saja. Walahum, hu, ha, hi. Untuk ولهم ya. فيها Ya gitu. Jadi ha dan ha tidak sampai ha terlalu berat, enggak ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Enggak. ولهم فيها أزواج مطهرة. Nah, kalimat tadi amanu.
kasih kabar gembira orang yang beriman. Saya sampaikan tadi orang yang beriman terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat. Kemudian bagi mereka jannat, jannat bagi semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Sampai pada kalimat walahum fiha azwajun. Nih buat ibu-ibu sedikit bernapas panjang nih. Walahum, dan bagi orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan yang berada di dalam surga, azwajun. Azwaj itu bentuk banyak dari zauj. Zauj itu pasangan. Artinya bagi bapak-bapak dan juga bagi ibu-ibu di surga pasangannya banyak. Gimana ibu-ibu mau menerima banyak suami di surga? Bagi bapak-bapak jelas tidak akan diragukan. Oh iya dong. Tapi bagi ibu-ibu banyak suami mau enggak nih? Ini Al-Quran nih. Cuma umumnya orang memahami ayat ini diukur dengan pemahaman dunia. Di dunia enggak ada wanita yang ingin punya suami banyak. Karena akan kerepotan. Nanti kalau melahirkan ini anak siapa ini? Tapi kalau di akhirat kan nggak punya anak. Tapi kan melayani capek. Di akhirat nggak melayani. Dilayani. Semua kaum pria, semua kaum wanita dilayani. Sebagaimana kaum pria akan mendapatkan pasangan hidup yang banyak, yang sering diistilahkan bidadari. Bagaimana bagi kaum ibu? Ayat ini jelas sekali. Walahum fiha azwajun, lahum, bagi mereka. Siapakah mereka? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Laki-laki apa perempuan? Ya dua-duanya. Dan ini saya memahami ayat seperti ini mungkin dipandang nyeleneh ya. Tapi ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya menyampaikan di beberapa tempat, bahkan di sekian banyak orang yang paham bahasa Arab, ya tidak ada yang membantah. Cuma mungkin mereka bertanya-tanya aja, kok gini ya pemahamannya. Ya, saya mengembalikan pemahaman kepada bahasa aslinya. Sebab ini sempat saya ditanya waktu ngisi pengajian di Masjid Rusdai. Bertanya seorang ibu, Pak Ustadz, kalau di akhirat itu kan buat bapak-bapak ada bidadari banyak. Kalau buat ibu-ibu ada bidadaranya enggak? Kalau kita perhatikan susunan kalimat Al-Quran, enggak dibeda-bedakan. Bagi kaum bapak, bagi kaum ibu, azwajun, pasangan hidup yang banyak. Dan kalimat azwaj lagi-lagi kita temukan tulisan wa dibaca panjang tanpa alif. Ada apa di balik penulisan tersebut? Berbeda dengan tulisan biasa. Ya, bagi bapak dan ibu yang pernah belajar bahasa Arab, kalau ada belajar imla, azwajun pastilah pakai alif. Tapi di sini enggak. Dan ini adalah Al-Quran. Bacaannya azwaj panjang, dan inilah Alkitab. Tulisannya tidak pakai alif. Alkitab adalah tulisan wahyu. Al-Quran adalah bacaan wahyu. Pada pertemuan pertama sudah pernah saya sampaikan bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir ini diberi nama Al-Quran, yaitu bacaan yang terdengar. Alkitab, tulisan yang terlihat. Al-Zikr, komunikasi qalbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Furqan, bagaimana praktek dalam kehidupan kita sehari-hari, pisahkan antara hak dan batil. Itulah Furqan. Jadi kalau orang sedang membaca, berarti dia sedang menikmati hidup bersama Al-Quran. Ketika orang melihat tulisan, sedang menikmati hidup bersama Kitabullah. Sedang mengingat firman Allah, mengingat ayat Allah, mengingat perintah Allah, itu sedang menikmati hidup bersama zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shad wal Qur'ani dzikri. Dzikru rahmati rabbika amdahu Zakaria. Dzikir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Kemudian ketika orang betul-betul hati-hati dalam kehidupan sehari-hari, oh ini hak saya ambil, ini batil saya jauhi, ini halal saya ambil, ini haram saya jauhi. Berarti dia sudah mampu membuktikan kehidupannya betul-betul berpegang dengan Al-Furqan, pemisah antara hak dan batil. Nah, Al-Quran itu membimbing kita untuk supaya menikmati hidup dengan Al-Furqan. Maka ada Al-Quran, Al-Kitab, Al-Zikr, Al-Furqan. Dan dengan adanya kajian ini, semoga
para pemegang amanat dari Allah di Kota Bandung, dari mulai wali kota, wakil wali kota, para asisten daerah, para kepala dinas semuanya ASN, semoga betul-betul dapat menikmati hidup dengan furqan, dengan zikir, dengan Quran, dengan kitab, sehingga layak kita mendapatkan kedudukan sebagai sahabat Al-Quran yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Nah, kita selesaikan dulu tadaburnya. Wahum, dan mereka di dalam surga khalidun. Lagi-lagi kita temukan khalidun tulisannya tanpa huruf alif. Padahal dibaca panjang. Apa arti khalidun? Kekal, abadi. Keabadian, kekekalan di akhirat jangan diukur dengan dunia. Orang hidup 1 tahun berbeda dengan yang 11 tahun. Orang yang ditahan dalam 1 tahanan umpamanya seminggu berbeda dengan yang ditahan dalam keadaan setahun. Orang yang menikmati perjalanan seminggu dengan sebulan beda, terhitung. Tapi di akhirat bagaimana? Ketika di dunia kita temukan orang yang berusia 17 tahun, beda wajahnya dengan orang yang berusia 70 tahun, bagaimana di akhirat? Dalam surga, apakah tampilan orang yang di surga sudah 700 tahun? Dengan yang baru masuk, maka yang 700 tahun lebih tua tidak lagi menarik. Itu dunia itu. Di akhirat tidak ada istilah tahun, tidak ada istilah minggu, bulan. Yang ada cuma yaum. Ukuran di dunia sampai jutaan tahun, tetap di akhirat itu yaum. Yaumiddin, yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza. Yaum semuanya. Kenapa? Kita saat ini di dunia ada hubungan dengan masalah perjalanan matahari, bulan. Sangat bermakna bagi kita untuk saum Ramadan, untuk saum Ayyamul Bid, untuk saum Senin Kamis, dan untuk menentukan waktu sholat perlu matahari. Di akhirat tidak ada lagi kewajiban sholat. Maka tidak lagi difungsikan mataharinya, bulannya, enggak. Kalau di sana cahaya yang langsung dari Allah. Karena itu khalidun, mereka abadi di sana. Keabadian ini jangan diukur dengan di dunia. Maka walaupun sudah sekian ribu tahun, sama dengan yang baru 1 hari. Oleh karena itu maka walaupun abadi, kekal, tidak memberi makna, wah sudah semakin lama di surga, semakin tua, tampilannya sudah enggak menarik lagi. Itu di dunia. Di akhirat enggak demikian. Dan ini sangat penting untuk menanamkan keimanan, keyakinan tentang alam kubur. Pernah ada pertanyaan, kalau benar ada ada siksa kubur, wah bagaimana keadilan Allah bagi orang yang sudah meninggal 3000 tahun yang lalu, dia dosanya 10, dengan orang yang mungkin 2 hari sebelum kiamat, dosanya 100. Mana yang lebih lama disiksa di kubur? Yaitu ukuran dunia. Ukuran akhirat beda. Allah yang punya waktu. Ini nggak apa-apa lah. Ini nih. Ya. Allah yang punya waktu. Allah Maha Kuasa menjadikan 1 bulan terasa 1 menit. Allah Maha Kuasa menjadikan 1000 tahun terasa 1 detik. Mudah-mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat khalidun ini adalah mengantarkan kita untuk lebih meningkatkan keimanan kepada Allah. Allah telah menetapkan buat kita hidup saat ini bersama Al-Quran. Semoga Al-Quran terbawa sampai hari kubur, dan juga pada hari kiamat Al-Quran mengunjungi kita, dan nanti akan terdengar perintah Iqra warqa wartaqi fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Sering-sering membaca, nanti akan dipanggil untuk disampaikan, ditampilkan kebolehan kau sering membaca waktu di dunia dulu, sekarang silahkan baca. Setiap kali 1 ayat dibaca, naik tangganya. 1 ayat lagi baca, naik terus, sampailah akhirnya berakhir di tempat di mana ukuran bacaan kita seberapa banyak. Seberapa lama kita membaca. Itulah ukuran ketinggian derajat kita nanti di akhirat. Baik, waktunya ya sudah cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita nanti pertemuan berikutnya membaca surat Al-Baqarah ayat 26.
Wah, ini surat Al-Baqarah ayat 26 sangat erat hubungannya dengan COVID nih. Insya Allah kita tadaburi. Baik, kita akhiri dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat di mana kita berada. Allah menyaksikan hamba-hamba yang sedang berjuang untuk melayani umat, dan kita doakan lagi kembali terutama Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan Bapak Asda, serta kepala-kepala dinas yang lainnya, dan juga ASN semuanya, karena sangat-sangat diperlukan oleh umat ya. Semoga diberi nikmat sehat, sehat lahir dan sehat batin. Sehat lahir saja, kalau tanpa batin tersiksa ya, stres. Sehat batin tanpa lahir nggak bisa kerja. Makanya kita memohon kepada Allah kesehatan lahir dan batin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taghfir lana dhunubana wa tukaffir 'anna sayyi'atina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tashfiya amradana wa maradal muslimin. Allahumma inna nas'aluka an tashfiya maradana wa maradal muslimin. Allahumma ya rabban nas, ya rabban nas, ya rabban nas, muzhibal ba's, adhibil ba'sa ya Allah, ishfi mardana wa mardal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, hanya Engkau yang Maha Kuasa merubah keadaan di negeri kami, di kota kami, di dunia ini. Sungguh banyak ya Allah kuasa-Mu yang Engkau perlihatkan kepada kami, dan kami beriman itu semuanya kuasa Engkau, kekuatan Engkau. Allahumma ya Rabbana, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang berkuasa untuk mengangkat penyakit dari masyarakat ini. Hanya Engkau yang berkuasa untuk mengangkat COVID-19 dari dunia ini. Ya Allah Tuhan kami mohon ya Rabbana, Engkau tanamkan ke dalam kalbu kami rasa takut padamu di atas segala-galanya. Saat ini banyak sekali ya Rabbana yang tergeser rasa takut kepada Engkau karena takut kepada COVID-19, karena takut kepada virus. Ilahna ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Tanamkan ke dalam kalbu kami, Allah, rasa takut hanya padamu, sehingga kami mendapatkan nikmat tenang, nikmat tentram, walaupun sekian banyak berita-berita yang memang membuat kami sibuk, membuat kami gelisah dan bimbang. Kami mohon ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami gelisah bimbang, kecuali bimbang tidak dapat ampunan Engkau, gelisah kalau kami tidak mendapatkan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Karena itu ya Rabbana, jadikan ya Allah kegelisahan kami gelisah yang dapat mengantarkan kami untuk mendapatkan ampunan-Mu, mendapatkan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika minal khawfi illa mink wa minadh dhulli illa lak. Allahumma ya Rabbana wa minal faqri illa ilaik. Ya Allah, selamatkan kami, lindungi kami dari rasa takut selain hanya kepada Engkau, dari rasa harap selain hanya kepada Engkau, dari rasa fakir dan miskin selain hanya kepada Engkau. Allahumma Rabbana ya Tuhan kami, berikan ya Allah kepada kami dan kepada keluarga kami, kepada orang tua kami, kepada semua orang yang beriman padamu. Berikan ya Allah nikmat ampunan, rahmat, ridha-Mu, nikmat taufik hidayah-Mu. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu kami mendapatkan amanat untuk mengurus umat, untuk mengurus masyarakat, dan Engkau Maha tahu kami sangat lemah tanpa kekuatan dari Engkau. Kami sangat lemah tanpa bimbingan dari Engkau. Berikan kepada kami Allah kemampuan untuk mengemban amanat dengan benar, dan nanti pada hari kiamat jangan Engkau biarkan kami dituntut oleh masyarakat kami, oleh rakyat kami, akibat kami tidak mampu melaksanakan kewajiban memenuhi hak-hak mereka. Berikan kepada kami Allah kemampuan untuk memenuhi hak-hak mereka ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, jadikan kami Allah menjadi hamba-hamba yang dapat memperbaiki diri, memperbaiki keluarga kami, dan memperbaiki masyarakat kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukan kami dalam surga-Mu ya Allah dengan Rasul-Mu,
bersama Bapak Wali Kota dan keluarga, Bapak Wakil Wali Kota dan keluarga, Bapak Asisten Daerah dan Bapak-Bapak yang semuanya yang sedang bergabung dalam pengajian ini dan juga orang-orang yang mengikuti pengajian dari luar. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, pertemukan kami dalam surga di bawah naungan dan rahmat-Mu, dan pertemukan kami semuanya dengan Rasul-Mu ya Allah. Kami sangat merindukan ingin bertemu dengan Rasul-Mu. Allahumma ya Tuhan kami, dan kami mohon ya Allah Engkau berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Engkau. Allahumma ya Rabbana mati'na bin nadhri ila wajhik. Ya Allah berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak LCMA yang telah membimbing kegiatan tadarus kita pada hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah yang sudah berkenan hadir dan memberikan arahan. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian kegiatan tadarus Al-Quran bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung secara resmi telah selesai. Semoga dengan kegiatan pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan berkahan, kesehatan, kelancaran, dan kemudahan oleh Allah SWT. Amin, amin ya Allah ya alamin. Demikian kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.